Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kelompok ke-1 Hiratika Dewi Nurhayati Wiranti Arsukoko Adrian Syah Srikanti Abdallah Rosanti Ladata Jasmine Michelle Sudarko Bajumbul. Pada pertemuan ini yang akan membawakan materi yaitu Hiratika Dewi Adrian Syah Wiranti Rifanti dan Srikanti, mata kuliah Geometri Transformasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tompotikanu, Banggai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya atas nama Tika Nurhayati. Saya akan menjelaskan materi awal tentang transformasi. Baik, di sini ada definisi dari transformasi, yaitu suatu transformasi pada suatu bidang V adalah suatu fungsi dijerit dari V ke V, di mana T memetakan V ke V. Dari pernyataan di atas, transformasi jika T merupakan fungsi bijektif dengan V anggota himpunan XY, di mana XY elemen dari bilangan real. Adapun beberapa definisi, yaitu definisi pertama, F memetakan A ke B merupakan fungsi jika AB di A. A sama dengan B, maka FA sama dengan FB. Definisi kedua, F memetakan A ke B merupakan injektif jika AB di A, FA sama dengan FB. Definisi ketiga, F memetakan A ke B merupakan fungsi surjektif jika B di B besar terdapat A di A besar, FA sama dengan B. Definisi keempat, F memetakan A ke B merupakan fungsi bijektif jika F merupakan fungsi injektif dan surjektif. Seringkali F dipetakan A ke B fungsi bijektif, maka dikatakan terdapat korespondensi satu-satu antara A dengan B. Pun contoh soal, yaitu contoh pertama, I memetakan V ke V didefinisikan sebagai I XY sama dengan XY. Untuk setiap XY, di V merupakan transformasi T. Karena I merupakan fungsi bijektif, selanjutnya I disebut transformasi identitas. Adapun contoh kedua, yaitu misalnya F XY sama dengan X tambah 2 dan 2Y, atau himpunan dalam bentuk kolom X aksen Y aksen sama dengan himpunan dalam bentuk kolom X tambah 2 2Y. Maka X aksen Y aksen sama dengan X tambah 2 dengan dan 2Y. X aksen sama dengan X tambah 2 dan Y aksen sama dengan 2Y. Misalnya A 2, misalnya ini X nilainya 2 dengan Y nilainya 3. Maka transformasi A sama dengan T XY. Transformasi A sama dengan A aksen. Untuk A nilai X 2, nilai Y 3. Dan maka A aksen sama dengan 2 ditambah 2 dengan 2 dikali 3, dan hasilnya 4,6. Baik, saya Mira yang akan melanjutkan materi dari Tika. Di sini saya akan melanjutkan ke soal nomor 4. Soalnya yaitu diketahui fungsi XY sama dengan X ditambah 2,2Y. Soalnya baik pada bagian A, apakah F merupakan transformasi? Dari itu kita menentukan dulu F merupakan transformasi
fungsi injektif. Misalkan A, X, Y, dan B, X2, Y2, di mana X tidak sama dengan B. A yaitu memiliki himpunan A1, A2, dan seterusnya, dan B memiliki himpunan B1, B2, dan seterusnya. Transformasi A sama dengan A aksen, dan transformasi B sama dengan B aksen, maka A tidak sama dengan B, sehingga transformasi A tidak sama dengan B, atau transformasi A sama dengan transformasi B, sehingga A sama dengan B. Transformasi A sama dengan transformasi X, Y, sama dengan X ditambah 2, 2Y. Transformasi B sama dengan transformasi X2, Y2. Kita masukkan saja X2 ditambah 2, 2Y2. Maka transformasi ini adalah fungsi dari transformasi fungsi injektif. Kemudian kita buktikan, yaitu fungsi dalam bentuk fungsi surjektif, di mana transformasi A sama dengan B, sehingga transformasi XY yaitu B sama dengan B X aksen dan Y aksen. Transformasi A sama dengan transformasi XY sama dengan 2 ditambah X ditambah 2 dan 2Y. Transformasi X aksen Y aksen sama dengan X ditambah 2, 2, di mana X aksen sama dengan X ditambah 2, dan kita turunkan menjadi X sama dengan X aksen kurang 2, dia berpindah ruas. Kemudian Y aksen ini sama dengan 2Y, jadi 2Y sama dengan Y aksen per 2. Selanjutnya transformasi A sama dengan X ditambah 2, 2Y. Kita masukkan nilai X nya, yaitu X aksen kurang 2. X aksen kurang 2 ditambah 2Y, nilai Y nya adalah Y aksen per 2. Maka ini 2 ditambah negatif 2 ditambah 2 habis, 2 dibagi 2 habis, maka hasilnya tinggal X aksen dan Y aksen, sehingga transformasi A sama dengan B yang bersifat surjektif. Karena transformasi A injektif dan surjektif, maka fungsi XY merupakan titik transformasi. B yaitu gunakan rumus fungsi XY pada titik P negatif 3 dan 2. Transformasi P sama dengan transformasi XY sama dengan transformasi X ditambah 2, 2Y. Maka transformasi P sama dengan P aksen. Nilai P yaitu negatif 3, 2, di mana negatif 3 adalah X dan 2 adalah Y, sehingga P aksen sama dengan X ditambah 2, 2Y. Tinggal masukkan saja nilai X nya negatif 3 ditambah 2 dan nilai Y nya adalah 2. Jadi negatif 3 ditambah 2 sama dengan 1, 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka titik P aksen adalah negatif 1 dan 4. Bagian C, gunakan rumus fungsi XY pada garis 2X dikurang Y ditambah 2 sama dengan 0, di mana X aksen sama dengan X ditambah 2, maka X sama dengan X aksen kurang 2. Kemudian Y aksen sama dengan 2Y, di mana Y sama dengan 2 sama dengan Y aksen per 2. Persamaan pada garis Y sama dengan 2X dikurang Y ditambah 2 sama dengan 0. Transformasi Y sama dengan Y aksen, di mana Y bertransformasi menjadi Y aksen, sehingga transformasi dari XY sama dengan X aksen, Y aksen. Maka Y sama dengan 2X dikurang 2X dikurang Y ditambah 2 sama dengan 0. Maka Y aksen sama dengan 2, kita masukkan nilai X nya yaitu X aksen dikurang
dikurang 2 kurang nilai Y-nya itu Y aksen per 2 ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga 2 dikali X aksen sama dengan 2X aksen dikurang 4 dikurang Y aksen per 2 ditambah 2 sama dengan 0. Persamaan ini kita kalikan dengan 2. Sehingga menghasilkan 2 kali 2 4X aksen dikurang 8 dikurang Y aksen ditambah 4 sama dengan 0. Bagian D, soalnya yaitu gambarkan segitiga ABC dan segitiga A aksen B aksen jika titik A sama dengan 3,1 dan titik B sama dengan 0,-2 dan titik C sama dengan -2,1, di mana ini adalah X dan ini adalah Y. Sehingga transformasi dari segitiga ABC sama dengan segitiga A aksen B aksen Y aksen. Jika titik A sama dengan 3,1 maka transformasi A sama dengan X ditambah 2,2Y. Sehingga transformasi A kita masukkan menjadi A aksen sama dengan 3 ditambah 2,2 dikali 1, hasilnya yaitu 5,2. Masuk ke titik B, di mana titik B yaitu 0,-2, di mana ini X dan ini Y. Kita masukkan nilai X-nya yaitu 0 dan nilai Y-nya itu -3, sehingga 0 ditambah 2 dan 2 dikali -2, yaitu hasilnya 2,-4. Masuk pada titik C, di mana titik C-nya yaitu -2, -1. -2 adalah X dan 1 adalah Y. C aksen sama dengan -2 ditambah 2, 2 dikali 2, 2 dikali 1 sama dengan -2 ditambah 2 sama dengan 0, 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian kita gambarkan bagaimana untuk mendapatkan titik-titiknya. Titik A di mana berada pada 3,1 dan titik A aksennya berada pada 5 dan 2. Kemudian titik B-nya berada pada titik 0 dan -1. Dan B aksennya yaitu 2 dan -4. Kemudian C aksennya 0,2. Jadi kita menghubungkan titik A ke titik B ke titik C, dan untuk menjadi transformasinya menjadi lebih besar, bentuknya yaitu A aksen, B aksen, dan C aksen. Sekarang kita masuk ke bagian D, yaitu beberapa istilah dalam transformasi. Yang pertama yaitu unsur tetap. Definisinya, suatu titik A di V disebut titik tetap dari transformasi T jika transformasi A sama dengan A dan transformasi I sama dengan I adalah identitas. Contohnya, transformasi XY sama dengan X ditambah 4, Y kurang 3. Buktinya, misal P sama dengan XY merupakan titik tetap, maka transformasi P sama dengan X ditambah 4, Y dikurang 3. P sama dengan XY, di mana X tambah 4 sama dengan 0, X sama dengan 4, Y kurang 3 sama dengan 0, Y sama dengan -3. Misalkan transformasi XY sama dengan 2X ditambah Y dan X dikurang Y, maka 2X dikurang Y dan X dikurang Y sama dengan Y. Kita turunkan menjadi, kenapa sampai dapat X ditambah 2X tambah Y sama dengan 0? Karena 2X dikurang X sama dengan X, jadi X tambah Y sama dengan 0. Kemudian X dikurang Y sama dengan 0, hasilnya X kurang negatif X kurang 2Y sama dengan 0, sehingga Y sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Jadi C hanya punya satu titik tetap, yaitu 0,0. Assalamualaikum
sampai pada materi tentang involusi. Namun terlebih dahulu saya akan menjelaskan materi tentang koloniasi. Langsung pada definisi, suatu transformasi T disebut punya sifat koloniasi jika T menetapkan garis menjadi garis lagi. Oleh karena suatu refleksi adalah suatu koloniasi, maka sejenak putaran juga suatu koloniasi. Suatu transformasi disebut koloniasi jika hasil transformasi sebuah garis lurus akan berupa garis lagi. Jadi, jika G adalah garis, maka T adalah koloniasi. Jika transformasi G berupa garis, yaitu himpunan titik P aksen sama dengan transformasi P dengan P terletak pada G. Langsung pada contoh soal. Diketahui fungsi fx sama dengan x tambah 1. Jadi fungsi ini dapat dinyatakan sebagai transformasi T memetakan x, 0 ke x, x tambah 1, yaitu mentransformasikan garis lurus suku x menjadi garis y sama dengan x tambah 1. Kemudian rumus transformasinya yaitu nilai mutlak x aksen, y aksen sama dengan x tambah 1. Jadi gambar ini memperlihatkan bahwa hasil transformasi garis lurus suku x juga berupa garis lurus y sama dengan x tambah 1. Maka fungsi fx sama dengan x tambah 1 merupakan transformasi koloniasi. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi identitas. Definisi, suatu transformasi T disebut transformasi identitas jika transformasi A sama dengan A untuk setiap A di B. Transformasi identitas dinotasikan sebagai I. Kemudian lanjut isometri. Transformasi T disebut isometri jika setiap A, B di V berlaku harga mutlak AB sama dengan harga mutlak transformasi A kali transformasi B. Jika transformasi A sama dengan A aksen dan transformasi B sama dengan B aksen, dalam istilah lain, seringkali suatu transformasi disebut isometri jika mempertahankan jalan. Selanjutnya, definisi transformasi isometri jika harga mutlak A kali B sama dengan harga mutlak transformasi A kali transformasi B sama dengan harga mutlak A aksen B aksen. Soal isometri, diketahui transformasi X, Y sama dengan Y 4X. Ditanya apakah T isometri? Bukti bukan isometri, karena misal A 0,0 dan B 1,0, maka A aksen 0,0 dan B aksen 0,4, sehingga nilai mutlak A kali B sama dengan 1 dan nilai mutlak A aksen B aksen sama dengan 4. Karena nilai mutlak A kali B tidak sama dengan nilai mutlak A aksen kali B aksen, sehingga T bukanlah isometri. Baik, selanjutnya kita membahas tentang materi involusi. Kita baca definisi, suatu transformasi V merupakan involusi jika V tidak sama dengan I dan berlaku V kuadrat sama dengan I. Ini berarti V sama dengan V inverse. Suatu transformasi yang inversnya adalah transformasi itu sendiri dinamakan involusi. Bukti, terdapat dua transformasi T dan I serta posisi TL. Maka dapat dinyatakan TL inverse sama dengan L inverse T inverse. Maka TL sama dengan L inverse T inverse sama dengan TL kali L inverse T inverse sama dengan transformasi L I inverse T inverse sama dengan TI T inverse sama dengan TT inverse sama dengan I. Dengan cara yang sama diperoleh L inverse T inverse kali TL sama dengan I. Lanjut pada contoh soal, diketahui T
XY sama dengan min X, KX tambah Y. Tunjukkan T involusi. Bukti, itu yang pertama yaitu dengan cara terbukti. Transformasi XY sama dengan min X, KX tambah Y, maka transformasi terhadap transformasi XY sama dengan min X, K kali min X tambah KX tambah Y sama dengan XY. Jadi T adalah involusi. Selanjutnya dengan cara matrik. Transformasi XY sama dengan min X, KX tambah Y, sehingga dalam bentuk matriks kolom X aksen Y aksen sama dengan matriks 2 kali 2 min 1 0 K1 matriks XY. Maka A inverse sama dengan matriks 2 kali 2 min 1 0 K1. Karena A sama dengan A inverse, maka T merupakan involusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srikanti R. Abdullah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan materi yang akan saya bawakan pada hari ini, yaitu teorema. Misalnya T suatu transformasi, jika T isometrik maka T kolineasi. Bukti, ambil sembarang garis G di V, ambil 2 titik A, B, di G. Misalnya L adalah garis yang melalui A aksen dan B aksen. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa TG sama dengan L. Pembuktian dilakukan dengan cara menunjukkan bahwa TG subset L dan L subset TG. Akan dibuktikan bahwa TG subset L. Ambil sembarang titik C di TG. Karena T bijektif, berarti terdapat D di G. Sedemikian sehingga TD sama dengan C tanpa mengurangi keumuman, misalnya A, B, dan D. Andaikan C tidak berada di L, karena C tidak di L, A aksen B aksen di L, maka A aksen D aksen C berubah segitiga. Akibatnya berlaku nilai mutlak, yaitu A aksen D aksen ditambah B aksen C lebih dari A aksen C. Di lain pihak, karena A, B, D di G dan T isometrik, maka berlaku nilai mutlak AD sama dengan A aksen D aksen sama dengan A aksen C, AB sama dengan A aksen D aksen, DD sama dengan B aksen D aksen sama dengan D aksen C, dan AB tambah BD sama dengan AD. Sehingga diperoleh nilai mutlak A aksen B aksen ditambah B aksen D aksen sama dengan A aksen B aksen tambah B aksen C sama dengan AD aksen sama dengan A aksen C, atau A aksen B aksen tambah D aksen C sama dengan A aksen C. Hasil terakhirnya yaitu nilai mutlak A aksen B aksen ditambah B aksen C lebih dari A aksen C, diperoleh TG subset L. Kedua, akan dibuktikan bahwa L subset TG. Ambil sembarang P di L tanpa mengurangi keumuman, misalnya A, B, P, akan dibuktikan dengan P anggota T atau G. Karena T bijektif, maka terdapat Q di V yang tunggal sedemikian hingga TQ sama dengan P aksen. Andaikan P tidak berada di TG karena P di L, maka akan berlaku nilai mutlak, yaitu
A aksen, B aksen tambah B aksen, P aksen sama dengan A aksen P. Karena P tidak di TG dan T bijektif karena Q tidak di G. Akibatnya A, B, Q merupakan segitiga dan akan berlaku nilai mutlak, yaitu AB ditambah BQ lebih dari AK. Padahal karena T isometrik akan berakibat nilai mutlak AB sama dengan A aksen B aksen, nilai mutlak BQ, B aksen Q aksen sama dengan B aksen P. Kemudian AQ sama dengan A aksen Q aksen sama dengan A aksen P. Akibatnya akan diperoleh nilai mutlak, yaitu A aksen B aksen ditambah B aksen P lebih dari A aksen P. Sama. Pernyataan ini kontradiksi dengan hasil di depan, sehingga diperoleh kesimpulan P berada di titik G. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh T, G sama dengan P. Terdapat bahwa T isometrik maka T kolineasi. Kedua, teorema isometrik mempertahankan besar sudut. Bukti pertama yaitu ambil sembarang sudut ABC di V dengan M, sudut ABC sama dengan Y. Akan dibuktikan peta dari sudut ABC berupa sudut dan besarnya sama. Misalkan berturut-turut A aksen sama dengan TA, B aksen sama dengan TB, dan C aksen sama dengan TC. Berdasarkan definisi isometrik, ABC kongruen. Akibatnya M sudut ABC sama dengan M sudut A aksen B aksen C aksen sama dengan L. Terbukti bahwa isometrik mempertahankan besar sudut. Dan teorema yang ketiga yaitu isometrik mempertahankan kesejajaran. Misalnya T isometrik jika garis G sejajar dengan I, maka TG sejajar dengan TI. Bukti: ambil sembarang garis G dan I. Misal G aksen sama dengan TG dan I aksen sama dengan TI. Akan dibuktikan G aksen sejajar dengan I aksen. Andaikan G aksen tidak sejajar dengan I aksen, akibatnya G aksen dan I aksen berpotongan sehingga terdapat titik di Q dan di V. Sedemikian sehingga T, P sama dengan Q, dan karena Q sama dengan G aksen, I aksen, maka P sama dengan G, L, kontradiksi dengan yang diketahui bahwa G aksen sejajar dengan L. Pengandaian harus diingkari sehingga dapat disimpulkan bahwa G aksen sejajar dengan I aksen. Jadi terbukti isometrik mempertahankan kesejajaran. Akibat dari teorema di atas, isometrik adalah suatu kolineasi yang mempertahankan keantaraan ruas garis, sinar garis, sudut besar sudut, ketiga lurusan, dan kesejajaran. Maka wajar bahwa isometrik diterjemahkan dengan sama ukuran ialah transformasi yang mempertahankan ukuran-ukuran dan dilambangkan dengan U. Baiklah, itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke bagian 2.